Ya. Maka besok harinya saudara mereka kemudian membawa kado-kado kecil, saudara ya. Enggak kecil juga, ada yang bawanya agak besar begitu ya. Nah, saudara, kemudian guru itu ketika mulai mengajar lihat murid-muridnya bawa kado, wah dia berkata begini. Baik, siapa yang mau mulai duluan? Ya, wah satu anak semangat dia bawa kadonya. Coba Bapak tebak. Wah, sini si Bapak mulai kocok-kocok. Wah, Bapak bilang gini. Ini isinya kelereng. Anak itu kaget. Bisa tahu ya? Kok Bapak bisa tahu? Betul kan kelereng? Iya. Nah, saudara kenapa bisa tahu saudara? Karena gurunya tahu orang tua daripada si anak jualan kelereng saudara. Ya. Jadi waktu dia kocok-kocok, wah ini kelereng isinya. Ya pas dibuka, betul kelereng. Lalu kemudian dipanggil lagi satu lagi, sini. Nah, Bapak buktikan Bapak juga bisa tahu. Waktu kemudian itu bawa, terus Bapak itu kocok-kocok. Enggak serame tadi, tetapi agak bunyi. Pas dia pencet-pencet ada bunyi cek-cek, nah gitu ya. Lalu guru ini berkata, ini isinya permen. Anak itu kaget. Wih, Bapak bisa tahu ya? Beneran isinya permen? Iya. Ya saudara ya, kenapa Bapak itu bisa tahu? Karena orang tua si anak jualan permen. Ya, wah gampang banget. Lalu anak yang ketiga dipanggil sama si Bapak, sini. Ya, bawa. Wah ini kotaknya agak besar. Ya, terus si Bapak lihat bawahnya agak basah dikit. Ini agak basah nih ya. Nggak banyak tapi agak sedikit. Ya, terus si Bapak itu coba goyang-goyang agak berat ya. Kok agak berat ya. Terus kemudian dia kocok-kocok. Kok susah ya? Ya agak geser-geser maju depan, maju belakang dikit. Dia terus mungkin dia pikir, sebentar. Lalu kemudian dia cium saudara, ya kotak itu dicium. Terus untuk lebih meyakinkan dia tes, ya air yang keluar itu dia tes melalui lidahnya. Wah ya, Bapak tahu ini isinya wine. Wah ya, si anak itu mengenyernyitkan wajahnya saudara. Bukan wine, papamu kan jualan wine. Apa ya? Nggak yakin saudara, maka gurunya mulai lebih deketin lagi, cium lagi, terus dicoba lagi saudara. Ya. Papa yakin ini wine. Ya. Anak itu bilang, bukan. Jadi apa isinya? Anak anjing. Saudara, anak anjing di dalam kotak, karena takut dikocok-kocok pipis saudara ya. Anak anjingnya saudara. Saudara, guru ini pengen tebak-tebakan. Saudara, seringkali dalam hidup kita hari ini kita suka sekali dengan tebak-tebakan saudara. Ya, kita menebak kehendak Tuhan, kita menebak kemudian pimpinan Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahkan saudara, banyak orang juga berkata, ya peristiwa Paskah itu sebenarnya cuma tebak-tebakan aja, nggak bener. Mana ada sih orang yang udah mati bisa bangkit? Saudara, tapi hari ini kita merayakan Paskah, kita meyakini bahwa kubur yang kosong itu bukan tebak-tebakan. Kristus bangkit bukan tebak-tebakan, hasil imajinasi murid-murid pada waktu itu bukan saudara. Tapi kubur yang kosong menandakan bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Kita bukan sekedar percaya Allah yang mati, bukan sekedar kita percaya Allah yang disalibkan saudara. Tetapi Allah yang kita percaya adalah Allah yang bangkit, Allah yang hidup, Allah yang menang atas maut. Dan karena kebangkitannya, hari ini kita punya pengharapan. Bukan tebak-tebakan, tapi yakin dan pasti bahwa kita punya pengharapan. Satu hari kelak ketika kita meninggalkan dunia ini, kita bersama-sama dengan Tuhan kita yang hidup di sorga. Amin. Saudara, kita mau belajar hari ini, di pagi hari ini, bagaimana kita kemudian memaknai Paskah di dalam kehidupan kita dewasa ini. Saudara, saya mengajak kita bersama-sama belajar dari kitab Galatia, pasalnya yang kedua, saudara, ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-25. Kita mohon biar Tuhan menolong kita nggak tebak-tebakan bagaimana menjalani hidup ini saudara. Kita mau memahami, mengerti rencana kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Galatia pasalnya yang kedua ayat 15 sampai 20. Kalau saudara sudah mendapatkannya, saya akan membacakannya untuk kita semua. Menurut kelahiran, kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi oleh karena iman dalam Kristus Yesus.
Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tapi jika kami sendiri sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Sampai demikian saudara, sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara, beberapa waktu lalu sebelum saya datang ke sini, saudara, saya sempat membuat KTP, saudara ya. Jadi KTP saya sempat rusak, saudara. Wajahnya udah bukan wajah saya lagi, begitu ya, udah nggak kelihatan. Tulisannya juga udah mulai buram. Saudara, waktu saya buat, kemudian mengajukan pembuatan ke Dukcapil, lalu di Dukcapil cuma mengatakan, oke Pak, saya foto KTP Bapak yang lama, nanti besok Bapak datang lagi. Jadi kita tukeran KTP nanti besok. Oke, nah, saudara, saya kemudian difoto KTP yang lama saya, saudara, dan besok langsung jadi, saudara, ya. Datanya langsung jadi. Saya nggak perlu foto lagi nih, ya. Tetap pakai foto yang lama, datanya langsung keluar. Saudara, kenapa sih saya perlu mengurus identitas atau KTP, saudara? Karena penting, ya. Saya mau terbang kemari, kalau KTP-nya nggak jelas nanti, saudara, saya dicurigain, begitu ya. Karena di Bandara Jakarta harus buka masker, ya. Udah sampai di check-in terakhir itu kami harus buka masker memperlihatkan wajah apakah sesuai dengan KTP-nya, saudara. Saudara bayangkan kalau di KTP saya wajahnya kagak ada, begitu ya. Ya, jadi pikir, ini Bapak ngaku-ngaku nih, begitu. Nah, saudara, kenapa penting juga identitas diri? Saudara, karena itu menunjukkan bahwa saya adalah warga Indonesia. Ya, kalau saya bukan warga Indonesia, saya harus menunjukkan paspor, saudara. Tapi karena saya warga Indonesia, saya punya kartu identitas diri. Kartu identitas diri juga, saudara, menunjukkan akan lokasi di mana saya tinggal. Ya. Jadi kalau sampai terjadi apa-apa, saudara, keluarga saya bisa dihubungi, ya, atas kejadian yang saya alami, saudara. Saudara, kartu identitas diri juga, saudara, menyangkut tentang siapa saya sesungguhnya, ya. Bagaimana kemudian apakah saya adalah seorang yang sudah menikah atau belum, begitu ya. Kalau sudah menikah, anaknya berapa dan sebagainya. Semua tercatat di sana, saudara. Saudara, identitas diri, saudara, menyatakan siapa kamu, siapa kita, saudara, ya. Maka saudara, belakangan ini pemerintah terus mau mensinkronkan. Ya, nanti ke depan mungkin saudara, ya, kita berdoa ya, ke depan semuanya jadi satu kartu aja. Ya, dengan satu kartu saudara bisa akses kemana saja, saudara. Saudara, ini yang ada ya, identitas diri. Setiap kita yang dewasa, warga Indonesia, usia 17 tahun akan memegang kartu identitas yang menunjukkan siapa diri kita. Saudara, kenapa sih penting identitas ini, saudara? Karena ini untuk kemudian mendata, ya, bukan cuma mendata, tapi juga menjadi kepemilikan, saudara, di tengah-tengah negara yang punya landasan hukum. Saudara, tapi saya mau lanjut, saudara, ketika bicara tentang identitas, sebenarnya identitas itu bukan hanya sekedar kartu, saudara, tapi identitas juga menyatakan keberadaan diri daripada seseorang, ya. Keberadaan diri seseorang itu menjadi penting, saudara. Kenapa? Karena orang bertemu dan melihat langsung pribadi itu, bukan hanya sekedar kartunya, ya. Jadi kalau kartu itu kan cuma kalau diperlukan kita baru keluarkan, saudara, ya. Jadi saudara nggak mungkin tanya sama saya, Pak, betulan nih Bapak namanya demikian, coba lihat kartunya, begitu ya. Nah, saudara, itu hanya untuk meyakinkan saja. Tetapi saudara, ketika saudara meyakini bahwa saya adalah seorang pendeta, saudara akan melihat dari mana, saudara? Dari cara hidup saya, saudara, ya. Dari cara saya hidup, dari cara saya berkata-kata, dari cara saya berpikir, saudara akan mengidentifikasikan ini loh pendeta, begitu. Saudara, jadi identitas itu bukan hanya sekedar kartu, tetapi juga tentang keberadaan diri seseorang. Nah, saudara, menarik ya, saudara, ketika kita membaca dalam kitab Galatia, saudara, kita mendapati kemudian Paulus
membicarakan tentang identitas murid Kristus. Saudara, kalau kita membaca surat Paulus kepada jemaat di Galatia, saudara, surat ini adalah surat yang pertama kali dituliskan oleh Paulus kepada jemaat yang dia layani. Ya, sebelum dia menulis surat-surat yang lain, baik Roma, Efesus, Korintus. Jauh sebelum itu, Paulus sudah lebih dulu menulis surat Galatia. Nah, saudara, surat Galatia ini saudara dituliskan oleh Paulus setelah kurang lebih 17 sampai 20 tahun pelayanannya, saudara. Ketika dia sejak percaya kepada Kristus sampai dia melayani memberitakan Injil, dia baru menuliskan surat ini. Saudara, kenapa sih sampai kemudian Paulus menuliskan surat Galatia, saudara? Saudara, karena saudara ada orang-orang di Galatia yang mempertanyakan kerasulan Paulus. Mereka membandingkan dengan Petrus yang dinyatakan adalah soko guru pada waktu itu, dan juga dibandingkan dengan Yakobus, ya, saudara daripada Tuhan Yesus, saudara. Saudara, kemudian kita melihat di sini Paulus kemudian di dalam suratnya kepada jemaat Galatia dia menjelaskan bagaimana kemudian Allah memanggil dia menjadi rasul. Bukan atas peneguhan daripada manusia atau kemudian pengakuan daripada rasul-rasul, tapi Paulus mengatakan aku memiliki jabatan rasul ini adalah karena Kristus yang memanggil. Aku adalah hamba Kristus yang mengalami perjumpaan secara khusus dengan Kristus. Sehingga akhirnya aku sekarang menjadi pelayan Kristus. Peneguhannya bukan atas manusia, tapi peneguhannya karena Kristus sendiri yang menjumpai aku dan menyelamatkan diriku. Nah, ini Paulus menjelaskan di dalam suratnya kepada Galatia, saudara. Tetapi ada satu isu lagi, saudara, yang kemudian muncul di dalam surat itu, saudara. Bahwa di tengah-tengah jemaat, saudara, muncul pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar dari golongan Yahudi yang kemudian mengajarkan bahwa iman kepada Kristus itu, percaya kepada Kristus itu nggak cukup. Kita perlu kemudian ditambah. Ya, saudara pernah dengar ya kalau liburan ke hotel ada plus-plus gitu ya. Harga hotelnya plus-plus. Nah, saudara, kalau harga hotel plus-plus, harga yang tertera itu belum ditambah layanan dan pajak, saudara. Begitu ya. Jadi saudara, kalau kita lihat harga hotel sekian begitu ya per malam, plus-plus. Nah, saudara, berarti plusnya itu ditambah-tambah. Jadi harganya akan bertambah berubah. Nah, saudara, demikian yang terjadi di tengah-tengah jemaat Galatia. Ada pengajar-pengajar Yahudi yang mengatakan iman kita yang kita miliki hari ini, iman Kristus, ya, iman Kristen, itu nggak cukup. Nggak cukup percaya saja kepada Yesus, tetapi mesti ditambah. Ditambah apa? Kalau kamu yakin bahwa Yesus adalah orang Yahudi, maka kamu harus disunat. Sunat adalah tanda kemudian kamu masuk menjadi keluarga besar Allah. Betul, memang saudara, itu ada dicatat di dalam perjanjian lama bagaimana kemudian Allah meminta umat pilihannya itu disunat, saudara, setiap laki-laki. Ya. Tetapi saudara, kemudian di dalam surat Galatia Paulus mengoreksi bagian ini. Ya. Lalu yang kedua, pengajar-pengajar Yahudi mengatakan, saudara, kalau kamu memang meyakini Kristus atau Yesus adalah orang Yahudi, bukan cuma harus disunat, tetapi kamu harus mengikuti satu ajaran atau satu upacara atau satu kemudian tradisi, yaitu kita harus melakukan hukum Taurat. Karena Kristus adalah orang Yahudi, dia juga melakukan hukum Taurat, maka kamu harus melakukan hukum Taurat, orang-orang yang non-Yahudi ini. Saudara, maka terjadi keresahan di dalam jemaat. Kenapa, saudara? Karena mereka mendapati pengajaran bahwa Paulus mengatakan kamu dibenarkan karena iman, hanya percaya kepada Yesus. Tapi ketika Paulus sudah pergi dari Galatia, datang pengajar-pengajar Yahudi yang mengajarkan mereka kurang. Ya. Pemahaman tentang iman mereka ini kurang. Keselamatan tentang iman mereka ini kurang cukup, mesti ditambah. Itu sebabnya saudara, kemudian Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat secara khusus dalam pasal 2, dia membicarakan tentang identitas orang percaya. Setelah waktu kita membaca dalam pasal 2, Paulus menjelaskan, hari ini saya mau bicara tentang identitas. Identitas saya sebagai pengikut Kristus, identitas saya sebagai rasul Kristus. Siapakah saya? Saya adalah orang Yahudi, Paulus berkata. Saudara, kalau bicara tentang orang Yahudi, identitasnya melekat nih, saudara. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi adalah, saudara, kalau laki-laki dia hari ke-8 setelah dilahirkan harus disunat. Tentu, saudara, dia harus dari keturunan ya salah satu suku di Yahudi, saudara, orang-orang Yahudi. Lalu kemudian Paulus berkata, aku ya di dalam pasal 1, saudara, dia menjelaskan tentang kegiatan keagamawiannya.
Sebagai orang Yahudi yang dilahirkan secara natural, lahiriah, saya adalah suku Benyamin, saya mengerjakan hukum Taurat itu. Bahkan saya mengerjakannya tanpa cacat celah. Ya, dia menjelaskan di dalam kesaksiannya di surat yang lain, saudara. Sebagai seorang pengikut aliran atau ajaran Yahudi, saya mengerjakan semua itu. Termasuk hukum Taurat yang dikerjakan dikatakan dengan tidak bercela. Tetapi, Paulus berkata, ketika kemudian saya percaya kepada Kristus, identitas saya sebagai orang Yahudi itu kemudian berubah menjadi identitas yang baru, yaitu apa? Saya adalah orang percaya atau murid Kristus. Kenapa? Karena saya diselamatkan bukan karena saya keturunan Abraham. Saya diselamatkan bukan karena saya mengerjakan hukum Taurat. Saya diselamatkan bukan karena saya sudah menerima sunat pada waktu saya umur 8 hari, waktu masih bayi. Bukan. Saya diselamatkan karena saya percaya kepada Kristus, dan itu cukup. Nah, Paulus sedang membuka pemahaman jemaat pada waktu itu yang dikacaukan oleh pengajar-pengajar Yahudi yang palsu, saudara. Pengajar-pengajar Yahudi yang memberitakan Injil yang lain. Dan Paulus berkata, saya heran kamu lebih mendengarkan mereka daripada saya yang memberitakan Injil Kristus yang sejati. Kamu lebih mudah dibelokkan pemahamanmu. Kamu lebih mudah dibelokkan pemikiran kamu, keyakinanmu tentang iman yang sungguh di dalam Kristus. Kamu gak yakin tentang identitasmu sebagai orang percaya, sebagai murid Kristus, yang sesungguhnya kamu diselamatkan oleh karena anugerah. Saudara, Paulus memberitakan kepada jemaat pada waktu itu tentang bagaimana seharusnya kita orang-orang percaya atau murid Kristus memiliki identitas yang jelas. Bukan berdasarkan sukuisme, bukan berdasarkan daripada kebanggaan atas keturunan daripada Abraham, bukan atas kebanggaan melakukan hal-hal yang bersifat praktikal, ritual, tradisi Yahudi. Bukan. Tetapi kita diselamatkan atau kita dibenarkan karena iman di dalam Kristus Yesus melalui karya Kristus di kayu salib. Dan itu cukup. Keselamatan yang Allah berikan itu cukup. Cukup untuk apa, saudara? Cukup untuk menyelamatkan setiap kita orang yang berdosa. Cukup untuk apa, saudara? Cukup untuk menolong saudara dan saya melewati hidup kita di tengah-tengah dunia ini sampai akhirnya kita berjumpa dengan Tuhan. Karya keselamatan Allah itu cukup diberikan kepada setiap kita orang-orang percaya. Ketika Kristus mati di atas kayu salib, dia berkata, sudah selesai. Seluruh karya keselamatan itu sudah selesai dikerjakan oleh Kristus. Telah selesai. Hutang dosa sudah dilunaskan. Dan karya itu terus berkelanjutan, saudara, buat saudara dan saya hari ini. Sampai akhirnya, saudara, kita berjumpa dengan Tuhan di surga sana. Saudara, selesai. Tidak ada satu hal pun yang kita lakukan untuk memperoleh keselamatan itu. Tidak ada satu hal pun yang kita kerjakan untuk, saudara, menambahi nilai daripada karya keselamatan itu. Tidak. Maka Paulus mengatakan, oleh sebab itu, karena kita dibenarkan oleh iman di dalam Kristus, itu adalah anugerah, maka setiap ritual, setiap tradisi yang kita miliki itu tidak menyelamatkan, tidak perlu ditambahkan. Kenapa? Karena cukup percaya saja kepada Kristus. Kalau kemudian saudara pasti ada berpikir yang berbeda, saudara. Ya, kalau gitu ya udah nggak usah ibadah, ya kan? Kan katanya udah cukup percaya aja. Nah, saudara, ini satu dimensi yang berbeda nih ya, saya mau katakan. Saudara, ketika kita percaya kepada Kristus, Allah tidak langsung kemudian membawa saudara langsung ke surga, betul nggak? Ya, apakah ada di sini saudara yang hadir pada saat ini atau yang di rumah mengikuti ibadah, ketika saudara dan saya mengangkat tangan menerima Kristus, hari itu juga kita langsung masuk ke surga bersama Tuhan di surga? Kalau begitu berarti kita udah nggak ada di sini, saudara. Ya, kita udah nggak ada di tempat ini. Kita sudah tidak ada di rumah kita sedang melakukan ibadah, enggak, saudara. Buktinya setelah kita menerima Kristus, di dalam momen apapun, baik itu KKR maupun pribadi, saudara, buktinya kita masih ada di dunia ini, bukan? Kita tetap menjalani kehidupan yang sama, bukan? Kita tetap kemudian berada di situasi yang sama. Nggak ada yang berubah, saudara. Tetapi saudara jangan lupa status kita berubah.
Kita bukan lagi orang berdosa, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan lagi orang-orang yang akan menerima penghukuman, tapi kita adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman percaya kepada Kristus. Sehingga saudara, kesalehan hidup, ritual, apapun itu bentuknya, tidak dapat menyelamatkan kita. Hanya karena Kristus kita diselamatkan. Ini namanya anugerah, saudara. Saudara, seringkali orang Kristen itu memahami anugerah dengan cara yang berbeda, saudara. Saudara, kita berpikir ketika bicara tentang anugerah, kita kemudian perlu untuk kemudian melakukan sesuatu untuk menambahi atau kemudian membalas anugerah itu. Saudara, pemahaman ini keliru, saudara. Yang namanya anugerah itu diberikan secara gratis. Tidak perlu saudara melakukan apa-apa. Misalnya saudara, ya, saya kasih contoh. Setelah pulang ini misalnya saudara nanti saya kasih kunci BPKB STNK mobilnya contoh handbrake, ya, kasih buat saudara. Terus saya bilang gini, saudara cuma cukup kasih contoh handbrake 1 juta aja. Itu mobil BPKB semua surat dibawa aja, ya. Mau dijual terserah, ya. Pokoknya bawa aja, ya. Kasih beliau 1 juta aja, udah cukup. Saudara, itu gratis apa bayar, saudara? Bayar. Itu bukan anugerah. Walaupun misalnya saya katakan, udah bayarnya kalau 1 juta kemahalan, ya udah kamu mampunya berapa? 1.000. Ya udah kasih dia 1.000 aja, ya. Mobilnya semua dibawa pulang, begitu ya. Semuanya deh, ya. Tapi bayar 1.000. Saudara, 1.000 rupiah pun yang saudara keluarkan, kecil nilainya, itu artinya saudara itu tidak mendapatkan secara gratis. Saudara tetap melakukan sesuatu, betul? Saudara, keselamatan kita nggak demikian, saudara. Ketika Kristus menyelamatkan kita, kita percaya kepada karya keselamatan itu. Percaya kepada Kristus. Sudah selesai, saudara. Selesai. Ya. Tetapi saudara, tentu di dalam perjalanan iman kita, saudara, ketika kita mau bertumbuh, kita perlu bertumbuh di dalam komunitas. Maka hari ini kita berada di dalam ibadah saat ini, saudara. Kita bertumbuh bersama-sama dengan saudara-saudara seiman, mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita bertumbuh, mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan ibadah yang kita lakukan bukan untuk supaya selamat, bukan. Tapi karena kita sudah selamat, maka kita beribadah. Kalau saudara dan saya kemudian melakukan pelayanan diakonia, pelayanan sosial, bukan supaya kita selamat, bukan. Tapi karena kita sudah selamat, maka kita mau memberi, berbagi dengan orang-orang. Nah, ini pemahaman yang benar, saudara. Ya. Karena saya sudah diselamatkan, maka saya mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Bukan saya nyogok Tuhan supaya saya masuk surga, kasih persembahan buat saya supaya masuk surga, bukan. Tapi karena sudah pasti masuk surga, maka saya mau memberikan persembahan kepada Tuhan. Ucapan syukur saya buat Tuhan. Nah, kalau bicara tentang ucapan syukur, maka seberapa besar kasih yang kita nyatakan kepada Tuhan menentukan berapa banyak yang kita berikan buat Tuhan, bukan? Kan jadinya kebalikan begitu, saudara. Nah, saudara, ini yang Paulus kemudian nyatakan buat jemaat Tuhan di Galatia. Kita bukan diselamatkan karena ritual dan melakukan tradisi, melakukan hukum Taurat atau disunat, bukan. Tetapi karena iman kepada Kristus. Bukan karena Injil yang lain, bukan plus-plus. Kita memiliki identitas murid Kristus, ya ini adalah menjalani hidup serupa dengan Kristus. Oleh sebab itu Paulus mengatakan di dalam ayatnya yang ke-20, aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang aku hidupi saat ini oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Kalau hari ini aku hidup, bukan lagi hidupku, tetapi ini hidupnya Kristus. Kenapa? Karena sebenarnya akunya harusnya udah mati. Tapi Kristus mau mati menggantikan aku, maka hari ini aku hidup. Aku hutang nyawa sama Kristus. Aku berhutang sama Kristus, maka aku menjalani kehidupanku hari ini harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, serupa dengan Kristus yang telah menyelamatkan aku. Saudara, ini pemahaman yang perlu kita miliki, saudara. Sehingga saudara, ketika kita menjalani kehidupan ini, kita nggak sembarangan. Kita kemudian nggak main-main dalam hidup ini. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang bermain-main dengan dosa. Tetapi kita sungguh-sungguh serius menjalani hidup ini di hadapan Tuhan. Belajar untuk hidup kudus di hadapan Tuhan.
Belajar untuk apa? Belajar untuk bertumbuh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Belajar untuk apa saudara? Belajar untuk semakin mengenal kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena ini bukan hidup kita saudara. Sesungguhnya kita sudah mati. Tapi karena Kristus yang mati buat kita, menyelamatkan kita, hari ini kita bisa ada, kita bisa hidup. Nah, saudara, serupa dengan Kristus, saudara, bukan hanya kemudian memahami bahwa keselamatan yang Allah berikan adalah anugerah dan saya tidak perlu melakukan sesuatu apapun untuk mencapai kemudian keselamatan itu. Tapi saudara, ketika bicara tentang menjalani hidup serupa Kristus, berarti saudara, saudara dan saya adalah menjadi partner Allah di tengah-tengah dunia ini untuk apa? Mewartakan kasih Tuhan. Bukan sebagai penonton. Hari ini banyak orang Kristen karena merasa udah diselamatkan jadi penonton, saudara. Ya, di gereja datang merasa nggak memiliki. Di gereja datang, ya datang, duduk, diam, dengar, pulang, dah. Ya, kenapa? Nggak mau terlibat di dalam setiap pelayanan. Kita merasa hidup kita rasanya kalau datang ibadah udah cukup. Enggak, saudara. Sorry to say, ya. Sorry saya mau katakan saudara, Allah menyelamatkan kita bukan untuk memenuhi kursi gereja. Kalau Tuhan menyelamatkan kita cuma buat menuhin kursi gereja, saudara nggak perlu saudara datang hari ini. Banyak orang lain yang bisa datang kok, begitu. Ya. Saudara, Tuhan datang ke dalam dunia menyelamatkan kita. Tuhan mau saudara dan saya, kita menjadi rekan sekerja Tuhan di tengah-tengah dunia mewartakan kasih Tuhan. Melayani Tuhan bersama-sama, saudara. Menjadi murid-murid Kristus yang bertumbuh, bukan sebagai penonton. Yang cuma bisa komen, apalagi komentator saudara ya. Bukan cuma penonton, tapi komentator, dikit-dikit komentar, begitu. Saudara, kita menjadi orang-orang yang ikut terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Berjuang bersama-sama. Bersama-sama melayani Tuhan, bergandengan tangan untuk mewujudkan apa? Hidup yang serupa dengan Kristus. Tentu saudara, di dalam komunitas akan ada terjadi gesekan. Tentu di dalam komunitas saudara akan terjadi perbedaan pendapat. Tentu saudara, di dalam komunitas akan kemudian kita saling bersentuhan satu dengan yang lainnya. Dan karena gesekan itu terjadi saudara, maka terjadi pembentukan yang Allah izinkan. Tetapi jangan lupa saudara, di dalam pembentukan, di dalam gesekan itu, saudara dan saya dituntut untuk bertumbuh, bukan? Allah mau saudara dan saya bertumbuh di dalam kasih-Nya kepada saudara kita. Kasih itu saudara dipraktekkan secara nyata di tengah-tengah komunitas, bukan terhadap diri sendiri. Bagaimana orang tahu kita adalah orang yang mengasihi? Karena kita bertumbuh di dalam komunitas. Nah saudara, Nah saudara, ini ada seorang pemain sepak bola bernama Kaiser, ya. Pemain sepak bola dari Brazil, mungkin kita nggak begitu kenal. Tapi saudara, Kaiser ini nama aslinya adalah Carlos Henrique Raposo, ya. Saudara, dia memakai nama punggung Kaiser, ya. Dia pernah ikut kemudian audisi sepak bola, saudara. Tapi karena kemampuannya tidak terlalu hebat, begitu ya, maka dia dipulangkan dari klub sepak bola, begitu ya, dari pelatihan sepak bola dipulangkan, saudara. Nah, saudara, biasanya kalau orang masuk di dalam dunia sport ya, kalau sudah pelatihan itu dipulangkan, biasanya ya udahlah, mungkin memang saya bukan di dunia olahraga ya, di dunia yang lain begitu bisa berkarya. Tetapi Kaiser enggak, saudara. Saudara, Kaiser ini tetap punya mimpi menjadi pemain sepak bola bintang kayak Pele begitu ya, mungkin Bapak Ibu yang senior tahu siapa Pele begitu kan. Saudara, dia mau menjadi seorang pemain sepak bola bintang di Brazil, saudara. Saudara, apa yang dilakukan, saudara? Dia nggak menyerah, ya. Dia nggak menyerah untuk mencapai mimpinya. Tapi masalahnya begini, saudara, dia pakai cara yang nggak benar, ya. Saudara, dia deketin, ya, pemain-pemain sepak bola bintang di klub-klub Brazil. Kemudian dia bukan cuma deketin, berteman dengan mereka, tapi dia memberikan servis lebih, ya, buat teman-temannya ini, ya. Nah, saudara, ketika teman-teman ini mendapatkan servis lebih, kemudian kan berasa berhutang, ya, sama Kaiser, dan dia bertanya, apa yang saya bisa bantu?
Oh gampang, kamu nggak usah melakukan banyak hal, kamu cuma cukup ngomong sama pelatih kamu, ada seorang pemain sepak bola bernama Kaiser, gitu ya. Dia jago, dia hebat. Pokoknya kamu cuma rekomendasi aja, ya. Sisanya saya yang ngurus. Nah, saudara, karena dia mendapat rekomendasi dari pemain hebat, saudara, maka dia diterima di klub sepak bola yang bagus di Brasil. Ada beberapa klub yang bagus dan saudara dia masuk di salah satu klubnya. Nah, saudara, tentu kalau seorang pemain sepak bola masuk di dalam klub yang bergengsi, dia akan diuji, saudara ya, dites, ya, seberapa hebat sih dia main bolanya gitu. Nah, saudara, karena Kaiser dia tahu nih kemampuannya nggak hebat, ya, tetapi dia pengen jadi orang hebat begitu, maka dia menipu, saudara, ya. Dia berkata sama pelatihnya, maaf ya pelatih, saya ini baru aja habis cedera, ya. Jadi kalau habis cedera ini nggak bisa langsung terjun tanding, yang ada nanti ya tambah parah cedera saya. Jadi dia cuma ikut latihan-latihan ringan, ya, layaknya kita ngajarin sepak bola kepada ya anak SMP, SMA begitu ya. Jadi memang yang santai-santai aja, yang ringan-ringan, ya. Saudara, dia masuk di sana, kemudian pada waktu pertandingan, saudara, dia ditempatkan menjadi posisi striker. Tetapi sepanjang sejarah dia berada di dunia sepak bola 20 tahun menjadi striker, tidak pernah mencetak gol satupun. Menarik, saudara ya. Makanya ditulis di sini, the greatest footballer never to play football. Bahkan dia tidak pernah turun di lapangan hijau pada saat pertandingan bergengsi dilakukan. Cuma ikut latihan, tapi waktu diterjunkan ada aja ulahnya, saudara. Ya, ada aja ulahnya. Ya. Ulahnya apa, saudara? Ya, misalnya saudara ketika dia diterjunkan satu kali diterjunkan dalam pertandingan, ayo kamu terjun, ya. Waktu dia terjun baru masuk garis lapangan, tiba-tiba dia lari ke arah penonton, dia ribut dengan penonton, saudara. Ya, wah ya kalau ribut pakai begitu pemain langsung dikeluarin ya, dikeluarkan dari pertandingan. Saudara melihat itu pelatihnya marah, ya, marah, kecewa sama dia. Selesai pertandingan dipanggil, kemudian ditanya, ya, kenapa kamu melakukan itu? Mencoreng nama baik daripada klub sepak bola kita. Lalu dia berkata gini, saudara. Waktu itu belum ada media sosial, saudara ya, seperti saat ini ya. Jadi orang nggak begitu tahu, saudara, nggak viral ya. Maka dia berkata gini, Pak pelatih, waktu saya masuk lapangan itu orang ngejelekin Bapak. Maka saya kejar dia, saya pukul dia. Saya tuh merasa Bapak itu adalah Bapak saya. Saya merasa Bapak dilecehkan dan melecehkan saya, maka saya pukul dia. Wah, tuh pelatih, saudara, dengar itu, tadinya mau hukum, nggak jadi, saudara. Wah, terharu. Waduh, ini kapan lagi nih punya pemain sepak bola yang menganggap dirinya sebagai bapak ya. Diperpanjang kontraknya, saudara. Ya, heran ya, habis melakukan kesalahan diperpanjang ya. Ya, saudara, aman. Nah, saudara, dia juga pindah, saudara, ke klub yang lain. Ya, di klub yang lain, saudara, sama ya, prinsip-prinsipnya sama, saudara ya. Dia melakukan penipuan, saudara, ya, penipuan, ya. Tiba-tiba kemudian dia nendang bola, pura-pura jatuh, ya. Jadi waktu nendang bola, ya memang bolanya terbang, saudara, tapi dia jatuh, saudara, ya. Jatuh guling, cedera, ya. Pura-pura kakinya cedera, patah 5 misalnya begitu ya. Wah, digotong sama para medis, ya. Jadi udah nggak lanjut main, ya. Itu salah satu pertandingan lagi. Pertandingan yang lain lagi, saudara, dia waktu masuk lapangan dia sewa orang-orang, ya. Dia bayar orang-orang, waktu dia masuk lapangan langsung mereka teriak, Kaiser, Kaiser. Wah, saudara bayangin ya, jadi kayak bintang begitu ya. Padahal nggak main, saudara, ya. Nanti udah pas mau pertandingan ada lagi ulahnya ya, supaya dia nggak main. Saudara, ini Kaiser, saudara, seorang pemain sepak bola, tapi nggak pernah main bola. Saudara, saya khawatir hari ini di gereja banyak orang Kristen ngaku dirinya murid Tuhan, tapi tidak pernah menjalani hidup serupa dengan Kristus. Ngakunya atau KTP-nya tertulis Kristen, tapi hidupnya nggak pernah menjadi orang Kristen, saudara. Saya khawatir, saudara, hari ini ada banyak orang Kristen, ada banyak murid-murid Kristus yang mengaku dirinya adalah pelayan Kristus, tetapi seumur hidupnya nggak pernah melayani Tuhan. Hanya hidup untuk dirinya sendiri, nggak mau terlibat di dalam pelayanan, menutup mata terhadap kebutuhan pelayanan, bahkan menarik segala sesuatunya bagi dirinya sendiri. Saudara, hati-hati, saudara.
kalau kita menyadari bahwa keselamatan adalah anugerah, maka saudara kita harus kemudian hari ini bersyukur bahwa Allah mau menyelamatkan kita. Dan kita menghargai segala apa yang Allah kerjakan. Karya keselamatan itu dengan apa? Hidup benar di hadapan Tuhan. Menjauhi dosa, jangan bermain-main dengan dosa. Tapi juga saudara jangan lupa, kalau kita menyadari bahwa anugerah keselamatan adalah pemberian daripada Tuhan, maka saudara hidup yang kita miliki hari ini adalah hidup dengan kesempatan kedua. Saudara, saya banyak sekali mendengar cerita. Satu kali saya ngobrol dengan salah satu rekan yang kan terinfeksi COVID-19, saudara. Ya, saudara, di waktu dia terinfeksi itu masuknya sangat parah, harus dirawat di ICU. Banyak selang yang dia ditempelkan di badannya karena dokter berkata ini hanya mukjizat Tuhan kalau dia bisa hidup. Dokter berkata kepada istrinya, saudara. Saudara, dia bercerita setelah masa-masa kritis itu lewat, bahkan sudah sembuh, saudara, dia berkata, wow, saya belajar dari kondisi yang lalu dan dari pandemi ini, bahwa hidup itu benar-benar kesempatan. Kalau masih bisa bernafas, kalau masih bisa melakukan sesuatu, itu adalah anugerah kesempatan yang Tuhan berikan. Maka mestinya setiap orang percaya menggunakan kesempatan untuk apa? Melayani Tuhan. Saudara, waktu kita gak banyak di dunia ini. Berapa lama kita bisa bertahan kuat hidup di dunia ini? Tapi saudara, sekian waktu yang kita habiskan di dunia ini, berapa banyak kesempatan yang kita lewatkan untuk melayani Tuhan? Berapa banyak kesempatan yang kita lewatkan untuk bertumbuh menjadi murid Kristus yang sejati? Berapa banyak kesempatan yang kita lewatkan untuk berada bersama-sama dalam komunitas-komunitas orang percaya, mengalami kehidupan yang diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan? Berapa banyak kesempatan itu kita lewatkan, saudara? Berapa banyak kemudian hari ini ketika dilakukan ibadah, baik secara hybrid, saudara, ada onsite dan online. Berapa banyak hari ini orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang mengaku dirinya adalah murid Kristus, melewatkan kesempatan beribadah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bermain-main di dalam ibadah, tidak serius di dalam ibadah, bermain-main di dalam pelayanan. Saudara, Francis Chan di dalam bukunya, saudara, Letter to the Church, saudara, dia mengatakan demikian, saudara. Sebuah gereja bertumbuh dewasa hanya ketika setiap bagiannya saling melayani sesuai dengan kadar masing-masing. Tujuan gereja bukan untuk ada semata, tetapi menghasilkan. Apakah kemudian hari ini gereja menghasilkan murid yang dewasa, yang menyerupai Kristus, melalui selalu melayani yang lain? Apakah kemudian kita mengembangkan komunitas yang saling mengasihi sehingga membuat dunia kagum bahwa kita adalah benar murid-murid Kristus? Jikalau bukan ini yang dihasilkan, apa gunanya kita ada? Saudara, Francis Chan di dalam bukunya ini benar-benar seolah-olah seperti sedang menampar orang Kristen. Yang dewasa ini hidup hanya untuk dirinya sendiri. Puluhan tahun bahkan mungkin menjadi orang percaya, tetapi kerohaniannya seperti anak-anak yang hanya mau menerima pengajaran yang seperti susu, yang mau terus dibelai-belai, yang mau hanya untuk diemong. Tidak mau kemudian menerima pengajaran yang keras, yang makanan yang keras. Tidak mau kemudian bertumbuh dewasa di dalam imannya. Tidak mau terlibat di dalam komunitas-komunitas yang saling mengasihi. Terjadi perpecahan di dalam gereja, satu dengan yang lainnya saling membenci. Pelayan dengan para pelayan, bahkan rohaniwan dengan rohaniwan saling ribut, memperebutkan posisi demi posisi. Saudara, kalau itu yang terjadi, saudara, maka Francis Chan berkata, untuk apa gunanya gereja ada? Gak ada gunanya. Gereja udah sama seperti gudang garam, bukan garam lagi, saudara, gudang garam. Gak ada gunanya. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam dunia. Garam itu fungsinya, saudara, kemudian mencegah pembusukan, saudara, memberikan rasa di tengah-tengah dunia. Tapi kalau garam itu tidak menjadi tawar, tidak asin lagi, apa gunanya, Tuhan berkata?
Franciscan terinspirasi daripada perkataan Tuhan Yesus dan mengatakan, kalau hari ini gereja tidak menghasilkan murid-murid Kristus yang dewasa, serupa dengan Kristus. Kalau hari ini gereja tidak kemudian mengembangkan komunitas yang saling mengasihi, sehingga orang luar di luar sana menjadi kagum karena kasih kita, apa gunanya gereja ada? Gereja tidak lebih sebagai sebuah perkumpulan orang-orang yang suka nyanyi, orang-orang yang suka mendengarkan mungkin penjelasan-penjelasan memang betul yang dijelaskan oleh firman Tuhan, tapi hanya sekedar memenuhi kognitif saja, tanpa afektif. Saudara, kita gagal memaknai Paskah saudara hari ini. Apa identitas kita yang baru? Saudara dan saya adalah murid-murid Kristus. Apa yang dituntut dari murid Kristus? Saudara dan saya harus bertumbuh. Saudara, jangan bangga kalau kita sudah beribadah. Jangan bangga kalau kita sudah terlibat di dalam pelayanan. Saudara, apakah kita sudah bertumbuh serupa dengan Kristus? Bertumbuh berarti saudara, karakter kita diubahkan makin hari makin sama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana cara Tuhan membentuk karakter kita dengan orang-orang di sekitar kita, saudara? Komunitas yang ada, komunitas yang saling mengasihi di tengah-tengah orang percaya. Mari kita berdoa, saudara. Paskah hanya akan menjadi sebuah momen saja ya Tuhan, ketika kami tidak memaknai dengan baik akan identitas kami yang baru, yaitu murid-murid Kristus yang sejati. Paskah hanya akan menjadi sebuah agenda gerejawi yang kami rayakan setiap tahunnya. Di dalamnya ada acara-acara yang dikemas yang mungkin membuat kami terpukau. Tetapi kalau kami tidak memahami bahwa Paskah sesungguhnya adalah membawa kami kembali untuk memahami, mengerti tugas tanggung jawab kami sebagai murid-murid-Mu, Tuhan ampuni kami. Di dalam perayaan Paskah kami hari ini, Tuhan, kami menyadari bahwa kami dipanggil untuk menjadi murid-murid-Mu. Tuhan, kami bersyukur Tuhan menyediakan gereja-Mu, GKI Bengkulu, menjadi satu wadah di mana kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami, orang-orang percaya. Di dalam sini Tuhan, kami dibentuk satu dengan yang lainnya. Memang Tuhan, ketika kami menjalin pembentukan, kami sulit sekali, karena kami harus belajar mengasihi, belajar mengampuni, belajar menerima satu dengan yang lainnya, belajar menghargai satu dengan yang lainnya. Tentu ada proses yang sangat panjang, dan Tuhan izinkan itu terjadi di tengah-tengah kami dengan maksud untuk kami boleh bertumbuh serupa dengan Engkau. Tuhan, jangan biarkan kami kemudian menjadi orang-orang Kristen, murid-murid-Mu yang gampangan, yang mudah sekali mundur karena proses yang Tuhan izinkan terjadi, yang mudah sekali kemudian egois, mementingkan diri kami untuk kesenangan kami, tapi kami tidak mau melihat kepada rencana Tuhan yang besar bagi kami. Tuhan, jangan biarkan kami menjadi seorang penonton di tengah-tengah pekerjaan Tuhan yang besar yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kota ini. Jangan biarkan juga Tuhan kami menjadi orang-orang yang hidup untuk diri sendiri. Jangan biarkan kami Tuhan bermain-main dengan dosa, sehingga kami lebih menikmati dosa daripada menikmati persekutuan dengan Engkau. Tuhan, tolong kami. Di dalam keseharian kami, biarlah sungguh-sungguh kami boleh mempraktikkan hidup kami, menyadari, menghargai pengorbanan-Mu bagi kami, dan tentu kami mau menggunakan kehidupan kami yang ada untuk melayani-Mu sampai Engkau memanggil kami kembali. Kami mau bersedia menjadi pelayan-pelayan-Mu, sekalipun mungkin tidak ada orang yang mau maju. Kami mau Tuhan diutus menjadi pelayan-Mu. Tuhan, berkati jemaat-Mu di GKI Bengkulu, berkati para pengurus, berkati para rohaniwan yang melayani di sini. Tuhan, Hamba-Mu berdoa biarlah
setiap pribadi-pribadi yang datang beribadah di tempatmu ini sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Hidup mereka diubahkan. Mereka masuk di dalam komunitas-komunitas orang-orang percaya di tempat ini yang bertumbuh, dibentuk serupa dengan Engkau. Sehingga akhirnya banyak orang di luar sana kagum karena hidup kami menjadi hidup yang berdampak di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.